Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sini udah hadir di sebelah gue. Siapa lagi kalau bukan Ananda Citra Persada. Sehat, Cip, anjing. Apa kabar Cip? Alhamdulillah baik-baik. Sekarang kita tanya dulu kesibukan Acip itu selama kuliah sekarang udah di fase Akhir. fase mana gitu? Ya, buat apa ya? Bulan-bulan sekarang, tahun-tahun sekarang 2021 tuh lebih mentingin ke akademis buat cepet studi beres sih, karena banyak problem yang dilalui bulan kemarin gitu. Sekarang ya alhamdulillahnya udah beres, untuk tinggal nunggu jadwal sidang, dan jadwal sidang pun udah beres gitu. Tinggal nanti praktek sidang tanggal 27. Oh, praktek sidang tanggal 27. Ya, Ya udah, pokoknya doain yang terbaik untuk Acip di sidangnya Acip ya. Semoga ya, amin, berhasil amin. gitu kan. Tapi nih Ya. kopinya. Apa? Oh iya, silakan. Gini Cip, orang pernah dengar kalau Acip di salah satu universitas. Acip pernah dimusuhin satu angkatan Cip. Nah, boleh diceritain nggak gimana sih awalnya Acip bisa dimusuhin gitu kan? Pasti kalau misalkan awal-awal mah itu nggak mungkin lah ya. Mungkin di semester berapa itu kejadiannya? Semester 3 itu. Semester 3 yang Acip mulai emang satu angkatan tuh. Satu angkatan itu. Oh, wow. Acip dimusuhin sama satu angkatan. Kalian bisa bayangin gak sih gimana? Nih, diceritain aja. Boleh. Iya, jadi cerita itu pas awal masuk kuliah, karena pas awal masuk kuliah itu perpindahan dari SMA ke kuliah itu kan awalnya di SMA itu benar-benar kehitungnya orang culun lah, Wan. Orang culun yang taunya itu ngerokok, kenakalan remaja biasa gitulah. Pas masuk kuliah itu baru mengerti tentang apa itu akademis, apa itu tentang organisasi gitu. Muncullah tentang organisasi di awal itu. Timbullah pertama tuh persaingan tentang ketua angkatan, man, di situ. Persaingan ketua angkatan di situ tuh bukan aing gitu yang mau, bukan orang yang mau gitu. Di situ posisinya ya orang juga diposisikan oleh anak-anak laki-laki di situ, semuanya tuh udah cip aja gitu posisinya tuh. Orang tuh nggak mau buat nerima jadi ketua angkatan karena posisinya ada yang lebih obses gitu. Oh, oke. Mending aing aja gitu. Oke lah gitu ya. Akhirnya Itu yang obses itu teman Acip sendiri. teman dekat itu ya. Singkat cerita, akhirnya muncul solusi baru, akhirnya yang membuat kayak skema buat politik lah, mini politik gitu. Kayak orang nggak jadi naik, yang obses itu nggak jadi naik. Akhirnya tuh yang bener-bener kayak sosok bapak, ada ya teman orang itu yang kayak udah bener-bener sosok bapak orang di kampus lah, istilahnya adalah, nggak usah disebutin namanya. Akhirnya dia naik gitu, udah ya berjalan lah, kayak minimalnya kayak problem masalah kecil mah ya kerikil lah itu mah ya, kayak akhirnya orang bisa jalan, terus masuk nih ke momen yang orang mau dipusuin ya. Di situ tuh posisinya orang udah lulus kaderisasi lah, tau lah Ridwan ya, kaderisasi di kuliah juga ada kaderisasi. Di situ udah lulus kaderisasi. Orang tuh pertama jadi koordinator si angkatan 2016 sejarah ini. Setelah jadi koordinator, tadinya mau dijadiin ketua angkatan, akhirnya nggak jadi. Akhirnya ada teman orang yang sosok bapak ini udah dari situ jadi magang kan, magang di himpunan tersebut gitu, di himpunan sejarah. Akhirnya pas kita semua magang di situ tuh orang diplot jadi bidang satu. Satu itu tuh adalah keorganisasian lah, yang ngurus tentang kaderisasi. Akhirnya diplot di situ. Orang tuh ada problem sama kakak tingkat, Wan. Sama angkatan 2015. Orang problem sama dia itu karena orang ngerasanya ya angkatan orang gak dibimbing gitu. Bukan personality, kayak nggak ada masalah sama dia. Orang nggak gele ke dia, nggak gimana lah gitu. Cuman kayak posisinya tuh angkatan orang tuh susah gitu, pas magang juga susah, kayak mana harus gini, kayak diperbudak gitulah. Setelah itu
ya jadilah masalah gitu, orang jadi malas-malesan, setelah malas-malesan dikasih tahu sama anak angkatan, udah Cip nggak apa-apa, kita ngalah aja. Akhirnya orang ngalah. Pas suatu ketika orang dijadiin apa ya, ketua pelaksana Mokaku itu ketua pelaksana Mokaku jurusan, Oh, tapi jurusan. jurusan bukan bukan apa fakultas atau universitas. Mokaku apa ketua pelaksana Mokaku apa jurusan. Di situ pas baru pisan dilantik, bukan dilantik ya, kayak diangkat gitu jadi ketuplak. Orang posisinya di eksternal itu adalah masalah pribadi itu yang benar-benar berat, yang nyangkutnya kehidupan pribadi dan masalahnya ke, nggak mau disebutin mah, nggak apa ya kali ya, Ya gimana Acip aja itu? iya, ke ranah apa ya, polisi gitu. Berarti cukup serius lah ya. Iya cukup serius, jadi itu benar-benar Acip tuh hilang Wan di situ. Oke. Di kampus tuh Acip ngilang gitu, di kampus hilang, di teman-teman SMA hilang. Jadi benar-benar ya yang tadi Ridwan sebutin gitu, lonely tuh ya benar-benar sendirian sama pacar aja gitu, berdua sama teman-teman pacar. 3 bulan kan gitu hilang, 3 bulan. Dan pada akhirnya mikir Acip di situ udah hopeless dan mikir tuh hilang 3 matkul lah, hilang 3 matkul. Pas mikir anjir masa sih harus semua matkul gitu. Di situ posisinya SKS tuh udah 24 SKS ya, kurang lebih 8 matkul lah gitu, 3 matkul ya, perjuangin lah 5 matkul lagi. Akhirnya nurunin ego dan buat nimbrung lagi ke angkatan. Nah itu posisinya apa ya, kayak dimusuhin tuh gara-gara itu Acip ngilang, tapi teman-temannya tuh musuhin tuh nggak tahu gitu latar belakang Acip ada masalah apa di luar. Taunya tuh Acip ada masalah di internal karena nggak suka sama si cutting tersebut. Padahal mah Acip punya masalah di luar. Masalah tersebut tuh yang menyangkut tentang kehidupan pribadi dan polisi gitu kan, sangat bahaya. Acip tuh menghindar tuh takutnya mereka ketanyain dan mereka takutnya salah jawab dan kena lagi mereka, ya gitulah istilahnya tuh kayak sebenarnya ngelindungin mereka sih Acip tuh itu. Bila mana Acip ada di lingkungan itu pun nanti bisa Iya, semuanya kena itu gitu ya. loh maksudnya tuh, takutnya misalkan Acip ngegabung ke mereka, takutnya mereka ketanyain dan mereka kena juga. Betul. Akhirnya Acip ngilang 3 bulan, 3 matkul hilang tuh kan. Udahlah mikir ya, sama pacar juga sih nanya kayak udahlah yang turunin ego gitu. Ya akhirnya Acip pun apa ya, nurunin ego buat nimbrung lagi gitu. Akhirnya ada salah satu teman lah gitu sampai sekarang juga, dan satu obrolan juga, satu circle gitu, ada teman kuliah yang benar-benar ngerangkul, udah yuk bareng-bareng. Akhirnya dia ngebimbing orang buat balik lagi ke angkatan, ya balik lagi tapi tanpa nimbrung di himpunan tersebut. Oke. Gituan itu, wah prosesnya lama banget loh Wan. Dari semester 3 orang bener-bener diakui sebagai angkatan 2016 tuh sampai semester 5 loh, 1 tahun jauh. Anjir lama lama enggak tuh, orang ngebiasain diri kayak ya anjir 2 muka 3 muka lah, kayak di sana orang senyum, Iya. ngebodor gitulah, terus ngebully orang yang biasa dibully gitu kan. Terus pulang ke ini ya ada aja gitu celotehan yang bikin gak enak tuh, pulang ke kosan kayak anjir tadi gini 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 gitu kan. Itu 1 tahun loh orang kayak gitu, anjir seragam orang bener-bener nah sih gitu, kayak mikir gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya kelewatin yang kayak gitu. Mereka pun kayak mikir ya Cip tuh pengen balik lagi gitu. Akhirnya mereka balik lagi, dan sampai sekarang pun mereka klop sama orang pun masih ngebimbing kayak yang belum lulus kayak orang kayak gini nih. Orang itu sekarang karena ya yang tadi diceritain di awal, kayak sosok bapak yang orang sebutin tadi tuh udah benar-benar nggak kuat, bukan nggak kuat ya, karena dia tuh punya problem apa sendiri gini, kayak di keluarganya, kayak di kehidupannya gitu. Terus orang tuh yang ngebimbing mereka gitu, kayak yang belum lulus, yang punya problem di advokasinya. Jadi orang, mana ada masalah apa, ayo orang bantu gitu. Karena orang kan ya bukan menyombongin lah, karena di situ posisinya pas orang personalitinya dimusuhin tuh, ya orang tuh nyari tahu tentang universitas orang itu seperti apa, terus beasiswa di universitas orang itu seperti apa, keuangan di universitas itu untuk mahasiswa itu seperti apa. Ya itu tuh ke orang sendiri gitu, orang nyari tahu sendiri gitu. Dan pada akhirnya ya orang bimbing buat mereka itu yang kehitungnya apa ya, ansos ya Wan ya, kehitungnya ansos buat di perkuliahannya gitu. Jadi yang belum lulus sekarang tuh kayak Cip bantulah gitu buat nyari
bantuan dana, entah itu beasiswa, itu ke orang gitu kan. Gitu sih. Oke, berarti dari tadi yang Acip bilang, Acip kan waktu dimusuhin nih sama satu angkatan, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, Acip bilang bahwa Acip itu ditemenin sama pacar Acip dan teman-teman pacarnya Acip. Nah, pacar Acip di sini itu pacar dari SMA atau pacar yang baru di kuliah? baru di kuliah itu kan. Oke, berarti pacar Acip yang baru di kuliah. Menyinggung sedikit nih, Boleh. waktu putus sama yang SMA itu kan yang orang tahu, Cip ya. Mana itu dari SMA sampai kuliah, mana bareng dong, ya Ya, kan? ya. Itu putusnya di semester berapa? Itu orang putusnya di semester 2 Wan. Tepat Oh, di bagus. 3 tahun kalau nggak salah. Berarti hubungan Acip itu 3 tahun ya dijalin. Iya, 3 tahun kurang lebih itu. Kok kayak yang lupa gitu, Cip? Aduh. Jadi 3 tahun hubungan Acip sama yang dari SMA gitu. Karena emang udah kayak apa ya? Kayak perangko gitu. Udah nempel banget dari SMA terus kuliah. Nah, ada kabar-kabar ke gua kayak Acip putus. Nah, boleh diceritain sedikit nggak, Cip? Putusnya itu gara-gara apa? Ya, ceritain dari awal itu pas apa ya, semester 2 sebelum orang dimusuhin gitu ya. Semester 2 itu orang udah terjun ke apa ya, dunia hitam kehidupan remaja lah. Dunia hitam kehidupan remaja. Tuh, ketemulah suatu hari itu, enggak nih gini loh, posisinya orang kayak teman-teman orang tuh minta cewek gitu, kayak minta cewek, akhirnya pas suatu waktu temen orang bawa cewek, orang yang pincut. Tapi kan di situ posisinya mana punya pacar dong. Ya isi itu, aing ngerti gitu. Posisinya orang punya pacar, cuma dia, kalau orang di posisi dia, orang ngerti gitu. Karena posisi dia yang bener-bener pengen kenal sama orang gitu. Dapat orang sama yang kenal di situ tuh ya gede gitu. Kayak pun dia juga yang effort ke orang tuh gede juga gitu. Pas posisinya orang punya pacar gitu. Yang mantan orang itu yang lama itu dari SMA. Kayak apa ya? Dia awal pertama dibawa sama temen orang, terus akhirnya dia effort banget gitu, kedua dia masih effort, ketiga masih effort, pas keempat kalinya dia masih effort gitu. Oke. Orang kaget di posisinya, ya udahlah orang juga klop gitu, akhirnya orang klop sama dia, akhirnya ya dia nggak ultimatum sih, dia nggak ultimatum apa apa loh, dia nggak ultimatum kayak dia mau pacaran, mau jadi pacar orang atau apa, enggak. Orangnya Wan yang ke bawah gitu, kayak orangnya yang baper ke dia gitu posisinya gitu, Dengan kayak posisi mana lagi punya pacar punya dan mana pacar. baper ke orang lain. Iya, betul. Oke. Orang salah di situ posisinya karena orang ngelihatnya satu sisi ke yang ini itu loh. Oke. Ngelihat effort yang ini itu kayak anjir ini orang effort banget sih gitu, kayak apa sih gitu. Akhirnya orang cari tahu tentang dia, ya dia nakalnya baru gitu. Dia ke tempat yang kayak gitu baru. Oke. Akhirnya ya itu mah balik lagi kemana Cip gitu, mana mau nggak sama dia, kata temen orang tuh. Ya akhirnya orang ya udahlah, oke lah gue mau gitu. Akhirnya orang mau sama dia pun mau sama orang ya, tapi orang ultimatum ke dia kayak ya udah, tapi orang punya pacar, kata orang. Mana mau nggak nungguin orang gitu. Nah effort satu laginya dia tuh mau nungguin orang sama mantan orang, Anjing berarti itu lama loh. Wah enggak lama, maksud lama orang gini. banget gini lah kasar. Mana udah ditemenin nih dari SMA. Terus mana ketemu sama orang yang baru gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Mana punya pacar dari SMA, mana kuliah, mana ketemu orang yang baru dan pas ketemu mana baper. Setelah baper mana minta buat si baperan mana ini tuh nunggu, otomatis nunggu mana putus. Iya. Dan di situ berarti apa ya jadinya mana nyari-nyari alasan dong buat putus, iya gak sih? Tapi posisinya di situ Betul. emang sama mantan mana emang lagi bertengkar keras Enggak. atau bahkan gimana gitu? Enggak ada permasalahan yang gede itu di waktu itu. Berarti mana sengaja gitu? Lebih ke bosen sih. Oke, bosan. Ini jujur loh, gitu ceritanya gitu loh. Pas orang ketemu itu enggak sebentar kan, orang ngejalin apa ya, kayak selingkuh itu enggak sebentar, enggak kayak 1 minggu 2 minggu. Orang kenal sama dia itu hampir 2 bulan 3 bulan lah. Pas ke 3 bulan orang kenal sama dia, kayak wah dia effort banget nih gitu. Pas pertemuan
nggak pertemuan sih, kayak ya di tempat itulah gitu. Pas orang ngeliat oh ini benar-benar effort, ya udahlah orang mau gitu ninggalin yang lama buat dia gitu, karena orang ngeliatnya pertama Gokil. effort dia, kedua apa ya, manusiawan, paras. Iya sih. Enggak, orang ngejatuhin mantan orang cantik loh gitu, mantan orang cantik, mantan orang ya bagus lah gitu, cuman orang ngebandinginnya kayak ya dia lebih gitu, manusia lah, ngerti sendiri, lebih itu bukan dari paras gitu, bisa dilihat dari segi apa gitulah, you know lah gitu Wan. Enggak ngejatuhin mantan orang seperti apa maksud orang itu. Berarti selama Mane kan bilang pas Mane di fase bisa dikatakan selingkuh lah ya. Di fase selingkuh Mane 2 sampai 3 bulan. Tapi pernah ketahuan nggak dalam 1 sampai 3 bulan itu? Pernah Pas di berapa bulan? kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan sih tuh ketahuan, bukan ketahuan sih, kayak Keciduk lah. oh ini fun fact sih sebenarnya ini. Pas orang lagi di kosan itu, di ya mantor orang itu nemuin jedai. Oh jadi Mane itu satu kosan sama pacar Mane Iya. waktu SMA itu. Iya, Wan. Oke. Terus Nemuin jedai, ini jedai siapa? Ya nggak tahu. Kayak orang jawab aja nggak tahu gitu. Padahal itu jedai. Itu wah anjir, orang Nggak. nutupin orang kaget tuh. Anjir bener-bener. tadi kan Wan. di sini posisinya Cip, Mane satu kosan nih. Mm-mm. Ada jedai dan Mane bilang nggak tahu, itu udah hal yang bodoh aja. tapi itu posisinya orang jalan ke kosan. Orang sama mantan orang tuh jalan ke kosan. Itu posisinya itu bukan lagi renggang ya disebutnya, karena lagi banyak kesibukan di rumah, dianya banyak kesibukan di rumah, orang banyak kesibukan di akademik kurang gitu. Gitu sih sebenarnya. Terus apa yang reaksi yang dia berikan ke Acip bahwa pas dia nemuin jedai? Dia baik banget. Dia kalau apa ya, gimana ya nyebutinnya, kalau apa maksudnya kayak muka kayak orang gitu, kayak pribadi orang yang kayak gini nemuin mantan orang yang kayak gitu tuh udah anjir, udah paling sebenarnya udah paling oke, udah paling pas gitu, The best lah ya. the best, serius. Bukan maksudnya bukan bodoh atau apa, dia emang bener, maksudnya pas orang udah putus pun orang nanya nah sih mana gitu kan, orang sama dia tuh jadi CS kan sekarang, terus orang nanya kenapa sih mana, ya dia dengan jawabannya dengan santai, ya orang percaya mana gitu pas masih pacaran. Nah, Itu poin-poin yang orang dapat dari mantan orang tuh, wah ini orang tuh the best lah gitu, apa ya kasarnya calon ibu lah gitu Wan gitu. Ya respon dia cuman kayak apa ya, ini jadi siapa yang gak tahu kan, aku jarang ke kosan gitu, kamu kali berarti ketinggalan. konteksnya Mane pernah bawa apa ya, selingkuhan Mane ke kosan itu dong. Betul nggak ada lapak jauh. Anjing. Itu Mane ngambil momennya itu di mana sih Cip? Pas mantan Mane lagi di mana atau gimana sih anjing? Mane berpikir gak sih kalau udah satu kosan nih, ya Mane bawa cewek selingkuhan Mane ke kosan yang itu tuh betul-betul saat Mane itu tempat bareng Mane berdua sama mantan Mane gitu. Iya. Momen yang Mane ambil tuh ketika seperti apa? Kayak apa ya Wan, posisinya gimana sih, kayak orang lagi apa disebutnya ya, nggak apa-apa disebutin mah tipsi, nggak apa-apa kali ya. Oke. Orang lagi tipsi gitu ketemu, terus ngelihat ke suatu tempat penginapan yang kayak gitu udah full book gitu, terus dianya udah bener-bener chaos. Bukan dia juga loh, maksudnya tuh di situ posisinya orang bawa tuh sama anak-anak. Oke. Dan pada akhirnya orang bawa sama anak-anak ke kosan orang tuh, anak-anaknya yang ngerti, dan pada akhirnya orang ditinggal berdua, padahal orang nggak pengen loh seperti itu gitu. Berarti Makanya ada dukungan juga dari teman-teman gitu ya? Iya dong. gak gitu,
Wah ya mungkin seperti itu sih. Berarti dari pas saat itu mulai putusnya tuh kapan? Setelah itu tuh kan pas orang bawa kejadian jeda itu kan pertemuan ketiga ya. Pas pertemuan keempat tuh Anjing udah kayak kuliah, ada pertemuan ke satu, kedua, ketiga, keempat. Sekarang pertemuan keempat. ya pertemuan keempat di tempat yang kayak gitu tuh kayak apa ya, dia tuh udah bukan apa ya, kayak males lah, bukan males sih, kayak lebih nanya gitu, kayak aku teh apa sih gitu. Ya iyalah anjing. Iya betul Ya mana betul. nggak apa-apa. Laler. Betul, posisinya kayak oh iya juga sih, orang mikir Iyalah. kan orang harus bisa nentuin nih mau kemana orang pergi gitu. Orang mikir di situ mau kemana orang pergi, akhirnya dia nanya kayak gitu ya. Kebetulan momennya pas, walaupun nggak ada masalah sama sekali sama mantan orang itu, ya momennya pas, ya udahlah. Orang akhirnya tapi di situ ketahuan dulu loh, orang lagi cabut itu loh. Cabut ya dunia malam itu, orang ketahuan cabut, ya udahlah momennya pas juga, ya akhirnya orang belak-belakan itu. Wah itu kalau Mana dilihat, berarti jujurin semuanya iya itu ke mantan mana di ini. WhatsApp itu dulu lain lah. Oh dulu lain, oke. Lain itu hampir kayak artikel lah anjir, jurnal itu bisa wan anjir, panjang banget. Akhirnya dia ya akhirnya dia cuma jawab, ya kamu maunya apa. Dari mana ngechat panjang, Iya itu dia ngejawabnya gitu. iya kamu maunya apa, aku masih nerima kamu kok gitu. Kamu maunya apa, aku masih nerima kamu kok, itu loh. Di situ ya namanya kalap dan lagi di posisi seperti itu lawan gitu ya. Ya aku mau sama dia. Aing dengan enteng jawab yang kayak gitu kan. Jadi mana lebih ke orang baru daripada yang lama yang udah nemenin mana, emang benar-benar berjuang lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Berjuang bareng-bareng sama mana dari SMA gitu. Mana lebih memilih yang baru ini. Ya. Mana jujur ke mantan mana. Ya. The best anjing. The best. Setelah itu mana jawab apa pas mantan mana bilang kalau ya udah. Enggak, mantan orang tuh jawab dia masih mau bertahanin, enggak gitu. Iya maksudnya iya ya udah kan. Ya udah, tapi aku masih rumah kamu Ci, gitu. Kayak gitu. Enggak bisa gini, ya udah kita ketemu dulu sok, gak apa-apa kamu have fun dulu di situ. Beres dari situ besok ayo kita ketemu, obrolin baik-baik. Itu orang wah wan ya gitulah. Dia baik banget loh anjir ya, aing ngakuin dia baik banget. Itulah setelah masalah itu akhirnya apa ya, setelah 3 hari ya benar 3 hari orang putus kan, akhirnya sama mantan orang itu, akhirnya orang jadian. Fun fact, orang jomblo pas pada saat itu cuma 5 menit lah. Posisinya orang sama selingkuhan orang akhirnya minta putus, terus orang jadian lah sama selingkuhan orang itu dulu. 5 menit akhirnya orang jadian sama mantan orang, sama selingkuhan orang itu. Pas jadian ya berjalan baik-baik aja loh, tapi apa kan ini nyambung ya. Pas orang jalan 2 bulan gitu, jalan 2 bulan sama mantan orang masih apa ya, gaulnya tuh apa ya, gagal move on lah. Pas 2 bulan orang jalan sama selingkuhan orang itu tuh gagal move on sama mantan orang itu, akhirnya orang kontekan lagi lawan. Di situ posisinya orang kontekan lagi sama mantan orang. But ya singkat cerita orang ketahuan lah sama selingkuhan orang ini tuh yang udah jadi pacar gitu. Ketahuan pas jalan berapa ya, 2 minggu. Orang kontekan lagi sama mantan orang itu tuh. Pas ketahuan sama kontekan lagi sama mantan orang, akhirnya di situ posisinya selingkuhan orang tuh ultah. Orang masih ingat itu Oktober tahun 2018. 2018 di situ posisinya orang pacaran sama selingkuhan orang, tapi orang kontakkan sama mantan orang. Akhirnya orang selingkuh lagi ya. Lagi berarti selingkuhan mana ini diselingkuhin lagi? Sama mantan orang. Di situ ya emang
ya itulah kalau disebutinnya selingkuh ya emang selingkuh loh. Iya. Ini orang jujur-jujuran ya di konten mana gitu. Ya emang selingkuh, posisinya emang selingkuh gitu. Selama 2 minggu itu orang selingkuh. Tapi di situ posisinya orang selingkuh tuh orang gak ada rasa sama mantan orang gitu selama 2 minggu tuh. Ya orang karena kasihan karena dia effort men gitu. Enggak ini aing kayak apa ya, aing sebagai laki-laki pas si mantan orang effort kayak gitu sebenarnya orang gak mau lawan ngerespon itu loh. Gak mau sebenarnya karena tapi effort dia yang selalu gitu ngabarin atau nanya kabar atau apa gitu, ya anjing ke bawah gitu. Akhirnya orang ke bawah ya timbullah selingkuh gitu. Pas 2 minggu orang ketahuan selingkuh sama mantan orang, selingkuhan orang ini yang sebelumnya itu marah. Akhirnya timbul problem. Terus ini inget ini kejadian yang lucu sih sebenarnya, lucu banget ini mah kita ngelucu. Hari apa ya, Jumat, orang masih inget itu posisinya orang habis kuliah, pulang kuliah. Itu masih inget orang udah nimbrung sama temen-temen kuliah orang sore jam 5. Orang masih inget loh, sumpah sampai sekarang orang masih inget 5.26. Soalnya itu posisinya orang pas dia datang orang ngeliat jam. Oke. Orang masih inget itu 5.26. Pas orang lagi nonton itu lagi posisinya drama Korea Dots, karena selingkuhan orang itu ya suka banget sama drama Korea lah. Jadi pas orang lagi nontonnya itulah serial drama Korea itu bareng sama dia kan, itu udah lewat berapa minggu sih si drama Korea itu teh. Akhirnya ada yang ngegedor pas ya buka kata orang teh. Itu tuh posisinya orang bukan di kosan orang yang itu udah pindah ya dari yang dulu. Berarti mana ngekos sendiri? Itu beda sama selingkuhan orang. Oh, oke. Posisinya tapi bukan di kosan orang, Ya. di kosan temen orang. Ya, jadi mana sama selingkuhan mana itu ngekos bareng lagi. Ya gitu. Dan Tapi mantan mana itu datang ke kosan ini. iya itu. Oke. Pas datang ngegedor, buka aja kata. Pas buka orang kaget loh Wan. Itu posisinya orang kaget. Bukan karena dia yang datang. Orang kagetnya karena fuck lah men gitu. Siapa yang datang? Kenapa lu datang sama teman-teman kuliah gua gitu? Siapa yang datang? Ya teman-teman kuliah aing, circle aing di kuliah aing. Oh. Di situ dia deket sama teman-teman aing sampai sekarang. Oke. Berarti mantan mana itu datang sama teman-teman kuliah mana? Di situ. Dan apa yang terjadi? Teman-teman orang tuh ngerti karena orang tuh celano gitu. Apa ya? Docelo lah. Ya. Kasarnya tuh belegu gitu. Belegu. Emang belegu kayaknya. Udah biasa gitu. Ketawa mereka, cowok-cowok itu ketawa. Goblok gak rapih gitu. Gitu loh anjir. Mereka tuh responnya cuma kayak gitu, kayak mantan orang tuh responnya kayak ya dia tegar. Anjir orang respect ke dia tuh kayak ya dia bisa tegar gitu ke dia, ke aing tuh pastinya pas pada saat itu sampai sekarang tuh ya benci aingnya bener-bener gitu, bukan benci kayak nggak mau nerima itu ya karena itu gitu. Terus pas pada saat itu pas aing ketahuan aing sama selingkuhan aing pada saat itu gitu, yang udah jadi pacar ya posisinya mantan aingnya jadi selingkuhan ya di sini posisinya ya. Oke. Ya di situ pas ketahuan aing punya 2 pacar, itu posisinya udah pacaran lagi loh sama mantan aing yang di SMA itu ini serius loh Wan. serius posisinya udah pacaran lagi sama yang mantan aing SMA itu, sama selingkuhan yang aing ketemu di kuliah itu aing pacaran juga. Di posisi aing udah punya 2 pacar. Di situ pas aing ketahuan akhirnya emang di situ orang ini jujur pas dia ngegap orang di kosan orang itu, orang lagi punya kayak sakit posisinya orang kayak individual apa ya, punya gak bisa dijelasin lah, tremor gitulah, tremor lah, ngerti sendiri tremor ya nggak usah dijelasin lah itunya mah. Kaget dan pada akhirnya tremor, orang pingsan, gak bisa sumpah
Sumpah ini mah ini orang baru nyeritain selepas dari temen orang yang datang, temen kosan orang, mantan orang dan selingkuhan orang pada saat itu ke konten ini. Eksklusif. Eksklusif, oke. Itu Terima kasih. orang tremor loh pada akhirnya orang skip Itu ke pingsan, benar-benar pingsan. pingsan, bener-bener pingsan. Pada akhirnya orang bangun, pas bangun dia nanya, ya udah aku nggak mau ngambil ribet, kata mantan orang ini yang dari SMA. Aku nggak mau ngambil ribet, kamu maunya apa, kamu mau pilih aku atau dia? Wah anjir gitu loh, seorang Acip ganteng enggak sih? Enggak, Acip ganteng. Wae gitu loh, ditembak kayak gitu, kayak orang dengan pedenya ya aku pilih dia, bukan kamu. Itu nggak ada embel-embel dia selingkuhan orang mau ulang tuh nggak ada, karena orang pure murni udah sepenuh hati ke selingkuhan orangnya itu. Fuck man gitu lah anjir. Ya nantilah diceritain menyesalnya aing gitu. Setelah akhirnya orang ya udah, dia dengan tegar menerima. Akhirnya dia ya udah putus sama aing gitu. Aing jadian sama selingkuhan aing itu ya jadi gitulah cerita. Itu aing dimusuhin lagi loh setelah itu. Aing dimusuhin seangkatan tuh karena karena mantan orang itu yang dari SMA itu udah deket sama angkatan aing, karena angkatan aing itu selalu ke aing gitu. Ya. Dan pada akhirnya sekalian gitu, setelah aing masalah sama mantan orang itu udah balik lagi aing, terus masalah ini itu 2 kali loh aing dimusuhin sama angkatan jauh anjing gitu, struggle aing. Emang kesalahan aing sih yang pertama. Tapi setelah itu mana kayak introspeksi diri gak sih? Ya, Itu mah selalu ya. Setiap orang juga pasti udah ngerasa. segoblok-goblok ke orang juga pasti introspeksi diri. Dan di saat itu hubungan Mane sama selingkuhan Mane itu berjarak berapa lama? 2 tahun setengah baru putus. 2 tahun setengah baru putus, berarti di tahun 2020 lah. 2020 bulan Itu pas bener-bener genap aing 2 tahun setengah, Agustus. anjing, bulan Agustus. Ya, oke. Kayaknya Agustus itu bulan-bulan putus anjing. Iya bro, anjing itu Bener-bener Agustus juga putus. Iya, Gara-garanya apa? gara-gara yang gak jelas bro. Mana dibuat nggak jelas gimana? Enggak ya, selepas dari mantan selingkuhan itu yang jadi mantan, karena masih orang diputusinnya nggak jelas. Oke. Itu posisinya nggak ada loh masalah pas awal tahun itu, nggak ada masalah sampai Agustus, nggak ada masalah aing selingkuh, nggak ada masalah aing cabut naik live nggak bareng dia, nggak ada. Cuma pas Agustus itu hamin 2 hari loh, tanggal 10 Agustus, tanggal 12 orang 2 tahun setengah. Ingat, orang masih ingat. Itu 10 Agustus. 10 Agustus di situ posisinya orang diputusin sama dia karena bosan. Fuck man, anjir itu bukan alasan jauh. Ya iya, itu alasan Mane mutusin mantan Mane dong yang SMA. Aing nyebutin. Oh, Mane nggak nyebutin bahwa Mane bosan. Iya, orang nyebutin ke mantan orang yang SMA itu ya ada seseorang yang bisa ngegantiin Mane. Jujur. Enggak, itu karma anjing. Iya, makanya tadi orang nyebutin kan itu karma gitu. Situ orang ya belum percaya apa itu karma, dan pada akhirnya orang dikasih itu setelah ya tahu sendirilah orang galau itu seperti apa kan. Dan pada akhirnya orang galau lepas dari itu Cip, ini karma gitu. Iyalah. Karena mantan orang tuh di situ posisi orang pacaran sama selingkuhan orang itu tuh udah jadi sahabat. Mantan orang ini tuh udah klop lah gitu sama orang, sama circle orang tuh. Orang salah satu orang yang nggak percaya karma orang ya. Ya. Karena itu kebetulan aja gitu. Ya tapi kan dari pengalaman Mane yang udah seperti ini, Mane harus dong mempercayai karma. Ya Enggak. Tetap enggak. Anjing. Itu kebetulan, Jo. Beda kalau sama orang gitu. Orang mah ya nganggap karma itu ya Real. meskipun enggak percaya seutuhnya, cuma karma itu ada. Nah, gitu aja sih. Kalau orang enggak, itu sebuah kebetulan kalau orang gitu. Ya pada akhirnya orang putus kan gitu 2 tahun setengah dengan alasan yang gak jelas. Iya.
Orang nggak ambil pusing sama mantan orang, cuman setelah orang putus 2 minggu, kurang lebih 1 bulan lah, orang mikir. Tadi orang nggak mikir, cuman orang tua orang kayak indung orang gitu ya. Coba kamu nggak putus. Orang selalu masalah sama orang, jujur nih. Masalah sama orang selalu cerita ke ibu orang. Mama ini selalu ngomong, coba kalau kamu nggak putus sama mantan kamu, nggak akan ada kejadian gini. Kamu galau berat, bisa. Ya nggak apa-apa kali ya Wan ya, nggak apa-apa gitu. Nggak sadar di kamar gara-gara menyendiri dan pada hari minum yang gak jelas. Sebajingan-bajingan orang, kalau orang udah klop sama satu cewek itu ya orang pasti ngeposisikan diri orang itu ya sepenuhnya gitu. Sepenuhnya berarti waktu bisa dibilang gini gak sih, pas maneh merasa klop sama mantan maneh SMA, tapi dengan akhirnya maneh selingkuh, apa arti klop bagi maneh gitu? Gini loh, orang bisa jawab itu, jujur orang bisa jawab itu karena posisinya pas apa ya, orang sama mantan orang yang sama itu sebelum jauh hari orang putus sama dia tuh ada permasalahan yang sangat gede, dan permasalahan itu bisa dikip dan pada hari orang bareng, dan pada akhirnya dari permasalahan itu tuh bisa digantikan dengan selingkuhan orang. Oke. Makanya tergantikanlah Ya, ya. si mantan orang yang dari SMA itu dengan si selingkuhan orang itu, dan pada hari orang pacaran ya menurut orang sendiri gitu ya, dari sikap maupun sifat anjir ini bisa jadi ke serius lebih lanjut, dan posisinya pun kenapa orang galau berat, orang galaunya pun banyak sama mana kan, tahu sendiri mana. Ya udah orang ngeposisikannya ya udahlah dia bakal jadi samain, dan pada akhirnya orang diputusin sama dia itu karena ya itu jauh gak jelas gitu, bosen dia ngomongnya, bosen ke aing, what the fuck anjing. Ada kemungkinan kalau dia punya cowok baru atau no, gimana? sampai sekarang dia nggak punya pacar jauh. Oh berarti itu Sampai pure sekarang. bosan sama maneh. Sampai sekarang orang nggak maksudnya poin dia karena bukan intel ya, karena teman-teman orang pun circle-nya dia. Berarti maneh di saat itu di fase maneh nggak bisa move on. Ya true itu. Tapi maneh sebenarnya tahu gak sih fase apa ya buat maneh bisa move on itu seperti apa? Tahu Tahu kan? karena pas posisinya orang sama mantan orang yang SMA itu, orang fase move on-nya sebelum jadi sama yang selingkuhan orang itu orang dapat fase move on-nya gitu. Orang Ya maneh introspeksi mah diri. itu mah bisa orang katakan bahwa maneh punya fase move on sama yang mantan SMA maneh ini karena udah ada pengganti. No, enggak. Sekarang itu posisinya maneh nggak ada pengganti tapi maneh diputusin sama dia. Iya gak sih? Jadi maneh bingung anjing gimana Enggak ini aing loh, menanggulanginya gini gitu. loh. Orang selepas dari pas diputusin sama mantan orang yang baru ini, Iya. orang jadian kan, tahu sendiri mana. Oh maneh Sama jadian yang lagi. anak panyilekan itu orang sempat jadian loh beberapa minggu Oke. gitu, tapi orang nggak klop karena sesuatu yang tidak Berarti bisa. sama yang panyilekan itu yang maneh bilang, maneh berapa lama sih hubungannya? Wah cuma 3 minggu jauh, 3 minggu lah, kurang minggu. Pelampiasan Kurang dong lebih. itu namanya. Gak, karena Iyalah. orang mutusin dia bukan karena mantan orang yang sebelumnya, karena orang mutusin dia pure murni dia butuh yang serius, dia butuh sosok bapak, dia butuh yang orang yang mau nikahin dia gitu loh. Sampai pada akhirnya orang ya udah mau mulai serius sama dia nyebutin kayak gitu ya, anjing salah orang aing jauh anjing gitu lah. Pada akhirnya sampai sekarang orang ya nggak percaya namanya cewek gitu buat apalah gitulah. Yang setahu mana tentang support system enggak lah, setahu yang support system aing cuman ya diri aing sendiri, temen aing yang nemenin aing lagi susah ya, konteksnya temen aing yang nemenin aing lagi susah tuh kalau aing lagi butuh Ya. gitu. Jadi ya dari masalah ini yang bisa gue tangkap gimana ya Cip ya? Kayak semua masalah itu sebenarnya ada solusinya, cuma Kalau masalah tuh sebenarnya bisa diselesaikan dengan diri sendiri, cuman kalau lu misalkan mau
teman untuk berbagi cerita itu tuh nggak seharusnya dengan teman gitu. Itu tuh ada orang-orang tertentu yang bisa menemani, yaitu sahabat gitu. Nah, konotasi dengan sahabat dan teman itu berbeda gitu loh teman-teman. Nah, teman dengan sahabat itu berbeda karena sahabat itu yang benar-benar lu percaya, karena temen ini sendiri tuh temen yang bisa nemenin lu mau susah dia dateng. Ya ini konotasinya ya berbagai macam, lu sendiri gitu loh. Konotasi susah itu, konotasi lu bahagia juga itu berbeda seperti itu. Nah, sahabat sendiri itu ya dia nggak munafik lah sebenarnya gitu. Kalau dari gambaran gue pribadi itu gituan, sahabat itu tidak munafik gitu. Maksudnya tidak munafik tuh karena ya mau mau aing susah, mau aing apa ya susah apapun, mau aing sebahagia apapun dia ada dan dia ngasih solusinya tuh bener-bener ya dia sebagai sahabat gitu. Dia jujur ya, anjing aing mah cuma segini cip, aing mah cuma bisa gini, aing mah cuma bisa gini gitu. Itu yang namanya sahabat. Cuman pas aing lagi setelahnya aing lagi susah lagi, mau aing lagi bahagia, dia datang, ayo cip. Nah tuh konotasi yang namanya sahabat seperti itu. Jadi ya itu pesan dari gua ngobrol sama Acip ini gitu. Bisa kalian ambil hikmahnya seperti apa gitu. Ya udah, pokoknya sekian lah pembicaraan gua sama Acip sampai sini. Semoga bisa dijadiin pelajaran buat kalian semuanya gitu ya. Jangan sampai salah arah. Itu aja sih. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Tetap jadi diri sendiri dan tetap apa adanya. Bye.